ini menjadi salah satu materi pembahasan di Munas Ulama NU. Munas Alim Ulama NU nanti dibuka tanggal 5 Februari, tanggal 6 Februari gitu. Jadi di sana mungkin akan akan ada kejelasan sikapnya PBNU. Sampai saat ini sih PBNU lagi sibuk sama rangkaian hari peringatan Harlah, Mas. Dan jelas ya kalau Gus Rin itu clear sekali bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus pagar laut ini. Yang pertama, secara hukum bagaimana itu ada pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, kemudian ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara gitu, sehingga ini kan dampak dari perilaku koruptif ya. Perilaku koruptif itu kan bukan hanya saya dapat duit berapa dari orang yang menyogok saya atau anggaran negara berapa yang saya ambil, bukan hanya itu, tetapi penyalahgunaan wewenang. Dan ketika penyelenggara negara setempat itu ternyata tidak peka, tidak awas terhadap situasi itu, bahkan diam-diam membiarkan, itu kan pertanyaan besar gitu. Jadi pagar laut ini menjadi contoh paling mutakhir bagaimana pemerintah itu sering sekali bertindak di belakang layar, dan itu jadi lebih berbahaya gitu. Sekarang muncul di pagar laut, banyak kali muncul dalam soal tambang, pemberian tambang, atau terkait perampasan tanah masyarakat adat. Itu kan juga gitu, di belakang layarnya ada tuh kerja intimidasi dalam tanda kutip ya kepada rakyat gitu. Itu yang saya temukan dari pengalaman pendampingan ke masyarakat ya, misalnya di Wadas atau Rempang gitu. Nah, tetapi juga yang harus dicatat adalah saya belum membaca setidaknya apakah kepolisian sudah mulai melakukan investigasi penyelidikan atau sudah mulai memberi atensi yang dilihat oleh teman-teman media atau belum gitu terkait dengan pagar laut ini. Kalau belum, pertanyaannya mengapa belum? Menurut Mbak Alisa, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi pagar laut ini? Yang pertama itu jelas mengkaji ulang. Ini sebetulnya pagar laut ini duduk perkaranya bagaimana? Satu. Kemudian yang kedua, titik pelanggarannya ada di mana? Kemudian yang ketiga, segera mengambil langkah untuk memperbaiki, membenarkan, membuat jadi benar, bukan menilai itu benar gitu ya. Meluruskan, harus segera meluruskan. Kalau misalkan itu memang bukan wilayah yang bisa di kafling, ya harusnya kan tidak gitu. Kalau kemudian bisa muncul kan itu videonya udah banyak tuh kan, drone-nya gitu ya. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Nah, moga-moga urusan pagar laut ini jadi pelajaran kita untuk yang lain-lainnya gitu, bukan hanya urusan pagar lautnya gitu. Tapi yang jelas ini harus segera diurai sih menurut saya. Berarti kan semua pihak lempar-lemparan. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.